Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Intan Novianti, penanggung jawab program guru penggerak dari Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai orientasi pelaksanaan pendidikan guru penggerak Angkatan 7. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Sertifikat guru penggerak, maka ada jalur rekognisi. Jadi kami menyelenggarakan pendidikan guru penggerak ini untuk kedua jalur tersebut pada Angkatan 7. Bapak Ibu bisa melihat di sini acuan pelaksanaan PGP Angkatan 7 bisa dilihat pada keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 1302 garis miring B garis miring PD 00.02 garis miring 2022 tentang pedoman pendidikan guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan perkembangan guru penggerak sampai saat ini. Kita sudah meluluskan Angkatan 1 sampai Angkatan 3, kemudian saat ini sedang proses pendidikan Angkatan 4, Angkatan 5, dan Angkatan 6, dan hari ini dibuka untuk Angkatan yang ke-7. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang akan melaksanakan pendidikan guru penggerak Angkatan 7 ini. Semoga kedepannya dapat berjalan dengan baik. Bersama BGP Provinsi Aceh ya tentunya Bapak Ibu. Bapak Ibu, nantinya diharapkan jumlah guru penggerak kita akan mencapai sekitar 405.900 guru penggerak. Jadi kita betul-betul berusaha ya meningkatkan SDM kita melalui pendidikan guru penggerak ini. Nantinya yang ditargetkan akan sampai Angkatan 13, tapi kita doakan semoga akan ada lagi angkatan-angkatan selanjutnya. Nah, yang ini yang saya sebutkan tadi ya Bapak Ibu ada dijalankan dalam dua model. Untuk model reguler itu untuk ditujukan untuk daerah dengan jaringan internet yang baik. Kemudian pelaksanaannya bisa secara daring dan luring. Untuk luring itu pendampingan individu dan lokakarya. Kemudian penyelenggaraannya itu melalui UPT, yaitu Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh. Dan calon guru penggerak serta calon pengajar praktiknya itu harus serta pengajar praktiknya ya itu harus berada di satu daerah kabupaten kota yang sama. Kemudian model yang kedua adalah PGP rekognisi. Ini juga dijalankan bagi daerah yang memiliki jaringan internet baik atau tidak bermasalah. Kemudian diperuntukkan bagi pengajar praktik yang sebelumnya pernah bertugas ya, yang berasal dari guru ataupun kepala sekolah yang belum mempunyai NRKS. Kemudian nanti CGP yang mendaftar dari model rekognisi ini akan didampingi oleh fasilitator pemandu. Lalu pesertanya juga itu berasal dari berbagai daerah dan dilaksanakan dengan model swal-kelola. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk Angkatan 7, yang model reguler itu berjumlah 17.885 orang dari 285 kabupaten kota di 32 provinsi di Indonesia. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu menjadi salah satu di antara 17.000 orang ini ya Bapak Ibu. Kemudian untuk model rekognisi itu akan diikuti oleh 194 orang yang berasal dari pengajar praktik Angkatan 1 sampai 3. Nah, ini yang melaksanakan model rekognisi ini ada 11 balai besar guru penggerak dan balai guru penggerak ya, ada 11 dan salah satunya adalah BGP Provinsi Aceh. Jadi kurang lebih total peserta PGP Angkatan 7 itu sejumlah 18.079 CGP. Selanjutnya waktu pelaksanaan PGP Angkatan 7 ini kita buka pada tanggal 20 Oktober, tadi Bapak Ibu sudah mengikuti ya pembukaan PGP Angkatan 7. Kemudian keseluruhan pembelajarannya itu dihitung dan dilaksanakan selama 6 bulan, sejak hari ini sampai nanti tanggal 21 Desember 2022, kemudian akan kita lanjutkan lagi di bulan Maret sampai Juli 2023. Nah, Bapak Ibu, untuk jadwal PGP reguler, itu nanti mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya surat penjadwalan, tapi nanti kami akan mengirimkan kembali surat penjadwalan tersebut. Kemudian begitu juga untuk PGP rekognisi.
Nah, aktor pendukung yang terlibat dalam PGP Angkatan 7 ini untuk model reguler itu didukung oleh 978 fasilitator dan 3.067 pengajar praktik. Lalu untuk model rekognisi itu akan difasilitasi oleh 20 orang fasilitator pemandu. Nah, ini kita lihat untuk PGP reguler, deskripsi programnya. Untuk CGP itu akan belajar secara online, belajar mandiri terbimbing untuk menyelesaikan 10 modul. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 3 paket modul yang dapat diakses melalui LMS, dan di masing-masing paket modul ini ada anak modulnya lagi ya, jadi kurang lebih ada 10 modul. Jadi tentunya pembelajaran modul ini dilakukan secara kolaboratif, diskusi, refleksi, dan elaborasi bersama fasilitator dan instruktur. Dan juga tentunya Bapak Ibu nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain. Lalu Bapak Ibu, calon guru penggerak ini tetap harus belajar atau bekerja di tempat kerjanya. Jadi tidak pendidikan guru penggerak ini tidak membebas tugaskan Bapak Ibu dari tanggung jawab Bapak Ibu sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Jadi tetap melaksanakan tugas sebagai guru ataupun kepala sekolah, dan nantinya lokakarya bersama guru lainnya akan didampingi oleh pengajar praktik. Lalu CGP itu belajar melalui LMS, kemudian mengerjakan tugas juga melalui LMS yang telah disediakan. Nanti Bapak Ibu akan dikenalkan bagaimana menggunakan LMS ini. Kemudian yang keempat, melakukan aksi nyata dari pembelajaran yang diberikan di kelas atau di sekolah. Jadi ini nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh fasilitator ataupun pengajar praktik. Selanjutnya setelah Bapak Ibu selesai belajar, kemudian mengerjakan tugas-tugas, ketika nantinya selesai pendidikan, apabila Bapak Ibu memenuhi syarat kelulusan, maka akan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Itu kurang lebih 310 JP sertifikatnya ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya desain pembelajaran PGP reguler. Ini dilaksanakan selama 6 bulan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Semuanya itu sudah diatur dari bulan 1 sampai bulan ke-6, tapi jadwal yang kami berikan ke Bapak Ibu itu masih sampai bulan Desember. Nanti untuk jadwal lanjutannya akan diinformasikan kemudian. Jadi Bapak Ibu nanti di awal itu ada narasumber ya yang warna biru, itu adalah pembukaan yang tadi sudah Bapak Ibu ikuti. Kemudian nanti di setiap modul Bapak Ibu akan mengikuti elaborasi pemahaman bersama instruktur. Lalu untuk setiap modul itu juga Bapak Ibu akan didampingi oleh fasilitator. Lalu untuk pembelajaran luring melalui pendampingan individu dan lokakarya, Bapak Ibu akan didampingi oleh pengajar praktik. Dan tentunya di setiap paket modul ini Bapak Ibu akan mengikuti pretest dan post-test. Untuk pretest PGP Angkatan 7 itu akan dilaksanakan mulai besok. Jadi waktunya diberikan 1 hari sampai tengah malam ya besok. Baik Bapak Ibu, selanjutnya poin penting dari pembelajaran PGP reguler ini, yang pertama pembelajaran daring bagi calon guru penggerak itu untuk menuntaskan 3 paket modul yang saya sebutkan tadi. Jadi penyelesaiannya untuk paket modul 1 itu terdiri dari 4 modul, akan diselesaikan sampai 22 Desember 2022. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk selalu dapat mencermati ya jadwal yang diberikan untuk setiap pembelajaran. Nantinya para Bapak Ibu, para fasilitator Bapak Ibu akan terus menginformasikan juga kepada Bapak Ibu. Lalu jadwal pembelajaran paket modul 2 dan paket modul 3 itu akan diinformasikan kemudian. Nah selanjutnya itu tadi pembelajaran daring, Bapak Ibu akan didampingi oleh fasilitator. Nah kalau untuk pembelajaran luring, Bapak Ibu akan didampingi nantinya oleh pengajar praktik, yaitu melalui pendampingan individu dan lokakarya. Dalam pendampingan individu ini, pengajar praktik akan melakukan kunjungan ke sekolah setiap calon guru penggerak binaannya, kemudian melakukan pendampingan individu sebanyak 6 kali. Jadi biasanya waktu pendampingan ini dilakukan pada rentang 1 minggu sebelum dilakukan lokakarya. Nah, sedangkan untuk lokakarya itu dilakukannya di
tempat seperti sekolah ataupun dinas-dinas ya, tempat diklat, jadi tidak dilaksanakan di hotel. Kemudian ini biasanya kami nanti yang akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan maupun cabang Dinas Pendidikan wilayah. Jadi pada kegiatan Lokakarya ini, Bapak Ibu pengajar praktik dan calon guru penggeraknya pada satu kabupaten kota yang sama akan dikumpulkan dalam satu tempat yang sama. Itu kurang lebih sebanyak 7 kali. Kemudian jadwalnya nanti kami akan kirimkan kembali kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya untuk penilaian calon guru penggerak itu berasal dari fasilitator dan pengajar praktik. Jadi nilai yang didapatkan oleh calon guru penggerak ini nanti fasilitator dan pengajar praktik yang akan memberikan. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat ketuntasan dan pencapaian kompetensi calon guru penggeraknya, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan baik untuk perbaikan proses pembelajaran maupun kelulusan peserta. Nah, ini Bapak Ibu kurang lebih bobot penilaian yang diberikan oleh fasilitator. Yang pertama itu kehadiran ya di forum atau tatap muka maya, ada 10%, lalu untuk kebermaknaan refleksi 20%, penugasan individu 20%, penugasan kelompok 25%, dan portofolio aksi nyata 25%. Sedangkan pengajar praktik refleksi 15%, observasi pembelajaran yang berpusat pada murid 25%, keterampilan coaching 15%, dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif 15%, dan yang terakhir rencana kerja pengembangan program sekolah itu 20%. Jadi Bapak Ibu calon guru penggerak nanti akan mendapatkan nilai akhir yaitu 50% dari nilai fasilitator ditambah dengan 50% nilai dari pengajar praktiknya. Jadi Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus pendidikan guru penggerak jika Bapak Ibu memiliki nilai minimal 70. Jadi itu predikatnya dari mulai cukup, baik, dan amat baik itu nanti akan dinyatakan lulus pendidikan guru penggerak. Kemudian selain dari sisi nilai, Bapak Ibu juga dilihat kehadirannya. Jadi untuk kehadiran baik pada tatap muka daring maupun tatap muka luring, Bapak Ibu akan dilihat minimal harus memenuhi 34 pertemuan dari 38 pertemuan. Lalu yang poin ketiganya tentu Bapak Ibu harus aktif ya, tetap aktif bertugas sebagai guru. Jadi jangan sampai meninggalkan tugasnya karena mengikuti PGP ini. Karena biasanya jadwal PGP khususnya yang daring itu dilaksanakan siang hari, sore hari, intinya tidak mengganggu pelaksanaan pembelajaran di sekolah pada pagi hari. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita juga menyelenggarakan model rekognisi. Untuk PGP rekognisi ini adalah yang berasal dari pengajar praktik yang telah melakukan pendampingan minimal 1 angkatan. Dan CGP rekognisi ini harus lulus dulu sebagai fasilitator. Kemudian nanti akan memenuhi syarat sebagai calon guru penggerak. Nah, pada program rekognisi, peserta itu melaksanakan tugas sebagai fasilitator. Jadi CGP rekognisi nanti akan menjadi fasilitator pada CGP yang reguler. Nah, jadi CGP rekognisi ini menjalankan 2 peran. Sebagai fasilitator iya, sebagai CGP juga iya. Kemudian ketika menjadi CGP rekognisi, tentunya para CGP rekognisi ini juga perlu melaksanakan beberapa tugas yang menjadi prasyarat ketuntasan belajar. Kemudian selama pelaksanaan tugas juga nantinya CGP rekognisi akan didampingi oleh fasilitator pemandu yang akan memberikan mentoring, umpan balik, dan penilaian kepada CGP rekognisi. Kemudian apabila CGP rekognisi ini telah menjalankan peran dan tugasnya, baik sebagai fasilitator maupun sebagai CGP rekognisi, nantinya akan jika memenuhi syarat kelulusan maka akan mendapatkan sertifikat guru penggerak. Nah, ini perbedaan peran yang dijalani oleh CGP rekognisi atau saat ini menjadi fasilitator reguler ya. Jadi ada 2 peran.
Kalau sebagai fasilitator, maka harus memfasilitasi diskusi, refleksi, dan memberikan penguatan kepada calon guru penggerak yang reguler. Kemudian juga memeriksa tugas-tugas dari calon guru penggeraknya, memberikan umpan balik, dan memberikan penilaian sesuai rubrik yang telah disediakan. Tentunya juga fasilitator ini memiliki peran untuk memotivasi dan membantu calon guru penggerak dalam menjalankan perannya, lalu mencatat perkembangan kompetensi dari calon guru penggerak, serta yang terakhir melakukan komunikasi dengan instruktur terkait perkembangan calon guru penggeraknya. Lalu untuk fasilitator ini juga berperan sebagai CGP rekognisi, jadi harus mengikuti tes awal dan tes akhir untuk setiap paket modul, kemudian menghadiri elaborasi pemahaman pada setiap modul, lalu melakukan aksi nyata di lingkungan kelas ataupun sekolah ya pada modul 1.4, 2.3, dan 3.3. Lalu juga harus aktif bertugas sebagai guru ataupun kepala sekolah di satuan pendidikannya. Nah, desain programnya kurang lebih sama ya. Jadi untuk CGP rekognisi itu tidak lagi melaksanakan pendampingan individu dan lokakarya, karena mereka sebelumnya sudah pernah mendampingi pada saat pendampingan individu dan lokakarya. Jadi untuk CGP rekognisi ini tidak lagi menjalankan pendampingan individu dan lokakarya, hanya menjalankan tugas sebagai fasilitator dan menjalankan tugas sebagai CGP rekognisi untuk pembelajaran daring. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk CGP rekognisi ini akan dinilai oleh fasilitator pemandu. Dan yang dinilai adalah aksi nyata yang dikerjakan oleh CGP rekognisi. Nah, aksi nyatanya ini merupakan rancangan penerapan konsep-konsep yang ada di modul, baik di lingkungan kelas maupun sekolah. CGP rekognisi ini juga melaksanakan aksi nyata pada modul 1.4, 2.3, dan 3.3, dan hasilnya aksi nyatanya itu nanti akan dinilai oleh fasilitator pemandu serta diberikan umpan balik. Kemudian juga nanti fasilitator pemandu dalam memberikan penilaian tentunya menggunakan rubrik yang telah disediakan. Selama pelaksanaan aksi nyata ini, fasilitator pemandu juga melakukan pemantauan terhadap proses implementasi menggunakan rubrik proses implementasi aksi nyata. Nah, ini ya Bapak Ibu yang akan menjadi nilai akhir dari calon guru penggerak rekognisi. Yang pertama dari nilai aksi nyata modul 1.4 ditambah dengan nilai aksi nyata modul 2.3 dan ditambah dengan nilai aksi nyata 3.3 lalu dibagi 3. Nanti sama seperti calon guru penggerak yang reguler, minimal harus memiliki nilai 70 agar dapat dinyatakan lulus pendidikan guru penggerak. Jadi untuk jumlah kehadiran fasilitasi, kalau untuk CGP rekognisi ini, ketika berperan sebagai fasilitator itu kehadirannya harus 100%. Jika tidak 100% artinya tidak akan lulus. Kemudian jumlah kehadiran dalam elaborasi pemahaman itu juga harus 100%. Jadi tentunya kehadiran ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena bobotnya sampai 100% sehingga apabila Bapak Ibu tidak CGP rekognisi, tidak hadir sekali saja pada sesi fasilitasi dan elaborasi pemahaman, maka tidak akan lulus pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang poin ketiga, Bapak Ibu CGP rekognisi juga harus mengikuti tes awal dan tes akhir untuk setiap paket modul yang jadwalnya itu sama seperti CGP yang reguler. Lalu yang terakhir aktif bertugas sebagai guru. Nah, ini Bapak Ibu saya sampaikan jumlah pengajar praktik dan calon penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang reguler di Provinsi Aceh. Jadi kita mengawal 12 kabupaten kota, ada Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subu Salam, Pidi, Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, dan Simelu. Nah, jumlah calon guru penggerak, mohon maaf ya ini salah jumlahnya ya. Jadi untuk calon guru penggerak totalnya itu 387. Sebentar saya perbaiki, 387 untuk calon guru penggerak. Kemudian pengajar praktik kita ada 68 orang. Lalu
jumlah kelasnya kurang lebih 27 ya. Jadi Bapak Ibu calon guru penggerak nanti pada saat kegiatan lokakarya itu akan dibagi ke dalam kelas-kelas sesuai dengan jumlah pengajar praktiknya. Bapak Ibu mungkin bisa dapat mengakses link yang di bawah ini ya, bit.ly PGP 7 Aceh untuk melihat pembagian kelas Bapak Ibu. Mohon juga untuk dapat bergabung melalui tautan grup WA yang telah dilampirkan pada sheet kelas Fasil. Kemudian untuk fasilitator PGP Angkatan 7 yang ditugaskan oleh BGP Provinsi Aceh, itu terdiri dari 18 orang fasilitator dan 17 diantaranya adalah CGP rekognisi. Jadi kita mengampu tidak hanya dari Provinsi Aceh, tapi juga ada dari Provinsi Riau dan Lampung. Kemudian nanti fasilitator pemandunya akan ada 2 orang yang memandu 17 orang CGP rekognisi ini. Baik Bapak Ibu, terkait orientasi pelaksanaannya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya izin share, kita lanjut dulu ke sesi selanjutnya ya, kemudian kita akan buka sesi tanya jawab. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini sedikit lagi ya tentang penilaian kinerja aktor pendukung dan lapor diklat PGP. Nah, Bapak Ibu, nantinya kenapa ada penilaian kinerja aktor pendukung dan lapor PGP ini? Yang pertama, aktor pendukung CGP itu terdiri dari fasilitator, pengajar praktik, dan instruktur. Nah, tentunya ketiga aktor ini memiliki peran penting sebagai teman belajar CGP selama pendidikan. Sehingga ketiga aktor ini kita perlu terus meningkatkan kualitasnya. Jadi makanya diperlukan penilaian kinerja untuk memastikan pembelajaran di dalam pendidikan guru penggerak ini mencapai hasil yang diharapkan. Sehingga perlu diperlukan tata kelola pemantauan untuk aktor pendukung dan untuk menilai kualitas atau kinerja dari aktor-aktor ini, serta memastikan tidak ada tindak pelanggaran kode etik kerja, baik pada segi kejujuran, integritas, maupun profesionalisme. Nah, ada 2 jenis ya Bapak Ibu tata kelola pemantauannya. Ada penilaian kinerja aktor pendukung PGP dan lapor diklat PGP. Saya jelaskan terlebih dahulu tentang penilaian kinerja. Nah, tujuan penilaian kinerja ini, kalau bagi aktor pendukungnya, yaitu bagi yang 3 tadi, ada instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik, ini akan menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi ketiga aktor pendukung ini, agar ketika bertugas nantinya terus meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang. Lalu bagi Balai Besar Guru Penggerak maupun Balai Guru Penggerak, penilaian kinerja ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk kami melakukan pembinaan dan penugasan bagi aktor pendukung pada angkatan berikutnya. Lalu bagi PGP secara keseluruhan, ini menjadi bahan evaluasi dan menjadi bagian dari penjaminan mutu program untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam program guru penggerak.
Nah, kurang lebih ini adalah yang dinilai pada aspek penilaian kinerja, ada mengenai komunikasi yang memberdayakan, kemudian bagaimana keterampilan memandu dan memastikan ketercapaian hasil belajar, lalu keterampilan memandu refleksi dan memberikan umpan balik penilaian, serta sikap kerja dan kedisiplinan. Mungkin nanti indikatornya bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya. Kemudian setiap aspek yang tadi, 4 aspek yang saya sebutkan tadi terdiri dari beberapa indikator, dan setiap indikatornya itu diwakili 1-2 butir pertanyaan. Jadi total keseluruhannya ada 5-25 butir, tergantung dari aktor yang menilai itu siapa. Kemudian butir pertanyaan kinerja ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab aktor pendukung PGP-nya. Jadi penilaiannya itu dari rentang skor 1-4. Kalau 1 itu sangat tidak setuju, kemudian 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Nah, instrumen ini Bapak Ibu sudah disusun oleh fasilitator, perwakilan Widya Iswara dan Widya Prada, dan juga sudah direview oleh expert PGP serta perwakilan dari Satker. Kemudian juga sudah diuji cobakan pada CGP Angkatan 3 dan 4 secara anonim. Nah, penilaian kinerja ini mulai berlaku itu sejak Angkatan 5 kemarin. Nah, ini kurang lebih contoh butir itemnya. Bapak Ibu nanti bisa mengakses penilaian kinerja ini di LMS. Ya, nanti hanya tinggal klik-klik saja. Ini sekedar contoh. Kemudian, nah, yang menilai kinerja aktor pendukung ini kurang lebih penilaiannya itu 360 derajat. Jadi semua memiliki peran untuk menilai. Jadi bisa menilai diri sendiri, kemudian bisa juga dinilai oleh rekan atau aktor pendukung lain, bisa dinilai oleh UPT atau Satker, dan juga oleh calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, penilaian diri ini diharapkan menjadi wadah refleksi bagi aktor pendukung terkait peran dan tanggung jawabnya. Kemudian penilaian kinerja itu nantinya diharapkan menjadi umpan balik untuk meningkatkan layanan dalam pendidikan. Nah, 3 aktor yang dinilai, yang pertama adalah pengajar praktik. Nah, pengajar praktik itu nanti akan menilai dirinya sendiri, gitu. Kemudian selain itu pengajar praktik juga nanti akan dinilai oleh CGP-nya. Jadi CGP bisa mengevaluasi juga bagaimana kinerja pengajar praktiknya. Begitu juga nanti fasilitator juga bisa melihat kinerja pengajar praktiknya, melihat dan menilai ya. Kemudian Satker, kami dari BGP Provinsi Aceh juga bisa menilai pengajar praktik. Selanjutnya untuk instruktur itu juga bisa menilai dirinya sendiri, harus menilai dirinya sendiri, kemudian nanti akan dinilai oleh 4 pihak. Dari calon guru penggeraknya nanti akan menilai, dari PP pengajar praktik, fasilitator, kemudian dari Satker. Ini semuanya punya peran untuk menilai instruktur. Kemudian yang terakhir adalah fasilitator. Fasilitator ini juga menilai dirinya sendiri, kemudian nanti CGP, PP, dan Satker juga akan menilai fasilitatornya. Nah, kapan waktu penilaian kinerja ini dilakukan? Kalau instruktur itu dilaksanakannya setelah sesi elaborasi pemahaman. Itu biasanya setiap selesai modul. Kemudian bagi pengajar praktik, itu Bapak Ibu akan menilainya pada setelah loka karya 2, 4, dan 6, jadi ada 3 kali penilaian. Kemudian untuk fasilitator juga ada 3 kali penilaian, yaitu pada akhir modul 1.4, pada akhir modul 2.3, dan 3.3. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir, tata kelola pemantauan yang perlu kita perhatikan adalah lapor diklat PGP. Nah, ini merupakan suatu sistem pengaduan dan penanganan yang untuk menyalurkan kritik, saran, dan masukan mengenai proses pelaksanaan pendidikan. Siapa nanti yang akan dapat melaporkan pada lapor PGP ini, yaitu fasilitator, pengajar praktik, calon guru penggerak, instruktur, admin, pengelola kelas, dan UPT atau Satker. Dan yang dapat melaporkan adalah fasilitator, pengajar praktik, calon guru penggerak, instruktur, admin pengelola kelas, dan UPT atau Satker. Namun tidak semua aduan itu bisa dilaporkan ya Bapak Ibu, jadi ada kategorinya.
Yang pertama, kategori pengaduan proses pembelajaran. Jadi itu apabila ada masalah terkait perubahan jadwal, kemudian ketepatan waktu pembelajaran, penilaian dan umpan balik tugas, kesesuaian atau ketercapaian materi pembelajaran, kunjungan pada pendampingan individu, dan sebagainya. Bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya. Ini merupakan jenis-jenis kategori yang bisa dilaporkan pada sistem lapor diklat PGP. Kemudian bisa juga yang dilaporkan itu dari kategori pelanggaran etika dan kode etik kerja. Jadi bisa jadi nanti ada plagiarisme, kemudian kekerasan dalam penugasan, manipulasi laporan atau kegiatan selama penugasan, dan hal-hal lainnya yang dianggap melanggar etika dan kode etik kerja. Jadi prinsip pengelolaan dan penanganan lapor diklat PGP ini objektif, adil, dan non-diskriminatif. Jadi aduannya itu tidak bisa sekedar mengadukan ya Bapak Ibu, juga perlu dilampirkan fakta atau bukti yang dapat diverifikasi. Kemudian nanti tindak lanjutnya akan dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif sehingga tidak merugikan pihak yang melapor. Kemudian akuntabilitas dan transparan, jadi pelaporannya ini nanti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dalam program guru penggerak. Jadi juga mengikuti prinsip kerahasiaan ya. Jadi segala aduan itu yang masuk terlindungi dan dijaga kerahasiaannya. Dan yang terakhir efektif dan efisien, artinya pengelolaan penanganan ini dipastikan efektif, efisien, hemat sumber daya, dan tepat sasaran, sehingga kualitas pembelajaran PGP ini kita nantinya akan terus berjalan dan terjaga dengan baik. Nah, di sini ya cara Bapak Ibu nanti untuk dapat melakukan lapor diklat PGP itu melalui LMS. Jadi ada tombol ya, lapor PGP, nanti Bapak Ibu bisa coba klik di sini, kemudian mengisi formulir aduan, dan wajib melampirkan bukti pendukung. Nantinya aduan ini akan bersifat rahasia ya Bapak Ibu. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala yang kekurangan dan yang tidak berkenan. Terima kasih. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Izin Bu Intan, saya duluan. Ya boleh, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Intan atas informasi yang sangat detail dan spesifik, dan kami bersyukur Angkatan 7 ini bisa dipegang Satker BGP langsung ya. Bu Intan, untuk kepastian pelaksanaan Loka 0 ini dijadwalkan kapan ya Bu? Kami mohon informasinya supaya prepare kita di kabupaten bisa nyaman gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu, itu aja Bu. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saja ya saya jawab ya, soalnya takut lupa nanti kalau kita kumpulkan pertanyaan dari beberapa orang. Jadi untuk loka karya orientasi, Bapak Ibu sesuai jadwal yang telah dikirimkan, nanti kami akan kirimkan lagi ya. Loka karya orientasi itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober, lusa Bapak Ibu. Tapi khusus Aceh Besar itu nanti tanggal 23 di hari Minggunya. Kemudian khusus Aceh Utara karena kondisinya saat ini sedang darurat banjir ya, jadi akan ditunda pada awal November. Di tengah Baik, terkait jadwal itu ya Bapak Ibu untuk loka karya orientasi. Nanti setelah kegiatan ini kami juga akan mengirimkan surat permohonan penugasan untuk Bapak Ibu dapat membuat surat tugas. Gitu. Selanjutnya ada saya, lagi Bu, saya izin bertanya. Izin bertanya Ibu. Bu Intan. Bu Intan izin bertanya. Bu Intan. Itu Pak. Izin Ibu. Iya boleh Pak. Halo Bu Intan. Ya silakan Pak Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Muhammad Nur. Saya berasal dari SDN 8 Matangguli. Saya ingin langsung bertanya saja terkait dengan proses penilaian. Proses penilaian itu yang pertama, misalnya kan batas kelulusannya kan
kami itu harus mencapai 70 nilai kelulusannya kalau nggak salah saya. Jika di antara teman-teman ada yang kurang mendapat nilai dari 70 tersebut, bagaimana yang harus dilakukan oleh peserta tersebut? Itu satu. Yang kedua, terkait dengan keadaan kesehatan, Ibu. Terkait dengan kesehatan itu, kita kan nggak tahu kayak mana memprediksi kita ke depan, Bu. Mana tahu pada saat sedang asik, sedang enaknya mengikuti program guru penggerak ini, mana tahu dari teman-teman itu ada yang sakit misalnya. Sakit itu kan memang bisa dibuktikan. Itu memang apa yang harus dilakukan, apa memang dia secara otomatis gugur dari sistem ini, atau memang ada dispensasi kepada peserta tersebut. Mungkin dari saya hanya ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya saya kembali lagi kepada Ibu. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab ya. Untuk proses penilaian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, minimal Bapak Ibu dapat dinyatakan lulus kalau sudah mendapat nilai minimal 70. Jadi kalau seandainya kurang, berarti nanti Bapak Ibu tidak akan lulus pendidikan guru penggerak dan harus mengulang kembali seleksi pendidikan guru penggerak jika Bapak Ibu ingin mengikuti kembali. Kemudian dari segi kesehatan ya Bapak Ibu, kalau nanti ada kendala, misalnya Bapak Ibu tidak bisa mengikuti pertemuan, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk CGP yang reguler itu minimal kehadirannya 34 dari 38 pertemuan. Jadi ada dispensasi 4 pertemuan yang Bapak Ibu bisa untuk tidak hadiri. Kemudian apabila nanti misalnya pada saat pendampingan individu, CGP-nya itu tidak bisa hadir ya, tapi padahal pengajar praktiknya mau melakukan pendampingan ke sekolah CGP-nya, tapi kalau ternyata CGP-nya sakit, mungkin nanti bisa kita gunakan metode daring. Tapi pengajar praktiknya nanti tetap harus hadir ke sekolah CGP-nya. Jadi yang daring itu hanya dengan CGP-nya saja. Mungkin demikian Pak. Ya, sedikit lagi Bu, berarti yang bersangkutan si guru penggerak. Kemudian modul 1.1 itu judulnya Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 Visi guru penggerak. Dan modul 1.4 Budaya positif. Selanjutnya itu modul paket 2, itu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, terdiri dari modul 21 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, kemudian modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, kemudian modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dan terakhir modul paket 3 pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, terdiri dari 3 modul, yaitu modul 1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin, kemudian modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan terakhir modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Jadi Bapak Ibu, inilah yang Bapak Ibu akan pelajari selama 6 bulan. Jadi nanti Bapak Ibu di sini ada 3 paket besar, kemudian di setiap paket itu ada anak-anaknya atau ada modulnya. Inilah yang akan Bapak Ibu tekuni, akan Bapak Ibu pelajari. Dan nanti setiap modul ini akan didampingi oleh fasilitator, kemudian ada PP juga atau pengajar praktik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, setiap modul itu kita di program guru penggerak ini menggunakan alur merdeka. Ya, di sini dimulai dengan M, mulai dari diri. Ya, di setiap modul itu Bapak Ibu nanti dengan skenario-nya itu alur merdeka namanya. Jadi pertama dimulai dengan mulai dari diri. Ini di sini calon guru penggerak mengaktifkan pengelolaan awal tentang konsep modul dan memenuhi harapan-harapan setelah belajar modul. Kemudian nanti setelah itu
dimulai dengan E atau eksplorasi konsep, kemudian ada R, ruang kolaborasi, kemudian ada D, demonstrasi kontekstual, kemudian lanjut dengan E, elaborasi pemahaman, kemudian ada K, koneksi antar materi, dan terakhir ada aksi nyata. Inilah setiap modul Bapak Ibu nanti menggunakan alur Merdeka ini. Jadi nanti setiap modul ini tetap diawali dengan mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan terakhir aksi nyata. Jadi ini Bapak Ibu nanti di LMS itu memang sudah didesain dengan menggunakan pola alur Merdeka ini. Ini arsitektur pembelajaran. Ini pendekatan pedagogik pembelajaran yang digunakan di program guru penggerak ini. Yang pertama sosial konstruktivis, yaitu sebuah pendekatan pedagogik yang memungkinkan untuk mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan dari interaksi instruktur maupun peserta pelatihan dalam sebuah lingkungan sosial. Kemudian yang kedua learning community, ya, ini sebuah pendekatan pedagogik yang menggunakan komunitas dalam pembelajaran. Ini Bapak Ibu dalam arsitektur pembelajaran LMS pendidikan program guru penggerak, di sini ada beberapa komponen, ya. Jadi ada database-nya itu di Dirjen GTK, yaitu yang memegang database dan LMS-nya. Kemudian ada instruktur atau fasilitator, kemudian nanti ada administrator, ya, yang mengelola kelas, kemudian ada pengajar praktik, dan terakhir calon guru penggerak. Jadi ini nanti yang akan berada dalam sebuah LMS. Jadi dalam Bapak Ibu nanti mengikuti LMS, ini komponen-komponen atau pihak-pihak yang ada di dalam ini berperan aktif semua. Kemudian kegiatan ini dengan menggunakan daring, nanti kecuali nanti ada kegiatan tatap muka yaitu antara pengajar praktik dengan calon guru penggerak. Jadi instruktur dan fasilitator mendampingi calon guru penggerak dan pengajar praktik secara full online, Bapak Ibu. Di pengajar praktik akan mendampingi calon guru penggerak dengan moda tatap muka secara langsung. Jadi nanti yang bisa tatap muka yaitu pengajar praktik dengan calon guru penggerak. Sedangkan yang lainnya itu baik dengan instruktur maupun fasilitator itu kegiatannya menggunakan via daring. Ini berhubungan dengan arsitektur topologinya, ya. Jadi ada pihak Dirjen GTK sebagai penyedia layanan LMS atau server datanya, kemudian nanti digunakan oleh instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan ada calon guru penggerak. Ini kalau kita lihat berdasarkan data yang tersedia, ini ada server web 1, ada web 2, ya, kemudian database peserta, dan ada LMS-nya. Kemudian cara Bapak Ibu untuk mengimplementasi sistem ini, melaksanakan sistem ini Bapak Ibu pengelolaan peserta menggunakan SIM PKB Dirjen GTK. Jadi Bapak Ibu yang akan nanti baik sebagai peserta CGP maupun pengajar praktik maupun fasilitator, itu pasti sudah punya akun SIM PKB masing-masing. Ya. Kemudian nanti kalau kegiatan secara daring itu menggunakan Google Meeting, Google Meet, atau Zoom Meeting yang diampu oleh narasumber atau instruktur. Kemudian kalau yang ruang kelasnya kecil itu hanya menggunakan di Bapak Ibu nanti kalau acara tatap secara daring menggunakan aplikasi Google Meet, ya, baik nanti yang diampu oleh narasumber atau fasilitator. Kemudian Bapak Ibu nanti status Bapak Ibu sebagai di sini ada fasilitator itu sebagai guru, ya.
atau admin kelas nanti sebagai guru juga yang mengkoordinir kelas, kemudian pengajar praktik di sini dan instruktur dia terdaftar sebagai non-editing guru, teacher. Kemudian Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak itu sebagai pelajar. Jadi dalam LMS itu nanti ada wewenangnya atau sebagai enroll-nya sebagai guru, ada sebagai pelajar atau student. Kemudian Bapak Ibu ini sini ada fasilitator ya. Kemudian ada dia sebagai guru yang memodifikasi kelas. Kemudian fasilitator diubah menit aktivitinya. Kemudian fasilitator tidak dapat melakukan editing pada konten ya. Kemudian fasilitator hanya bisa melakukan editing pada aktivitas Google Meet sehingga keterangan hari, tanggal dan jam pelaksanaan serta tautan kelas dapat dilakukan pada aktivitas Google Meet. Ini berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator. Kemudian ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu menyangkut dengan batas jatuh tempo kegiatan Bapak Ibu. Ini ada dual date disematkan pada setiap tugas pada ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, kemudian koneksi antar materi dan aksi nyata. Jadi tanggal jatuh tempo ini hanya 3 hari efektif, dimulai sejak pelaksanaan kegiatan, yaitu ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Kemudian 3 hari jatuh tempo ini efektif pada waktu pelaksanaan kegiatan, ya, koneksi antar materi, sedangkan untuk kegiatan aksi nyata itu 4 minggu setelah waktu pelaksanaan kegiatan. Ini menyangkut penarikan nilai angkatan 7, yaitu di modul paket 1, ya, tanggal 16 Maret tahun 2023, kemudian modul paket 2 di tanggal 15 Mei 2022, dan modul paket 3 di tanggal 26 Juli tahun 2023. Kemudian kita lihat bagaimana Bapak Ibu cara login ke aplikasi LMS. Bapak Ibu untuk mengakses LMS ini bisa dengan menggunakan di yang pertama ada di web gtk.belajar.kemdikbud.id ya, melalui portal SIM PKB GTK. Kemudian nanti akan diarahkan ke portal guru penggerak. Selanjutnya Bapak Ibu diarahkan ke SIM e-learning PGP atau masuk LMS. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa langsung di web sekolah penggerak kemdikbud.id/guru penggerak. Di sini ada langkah-langkahnya melalui portal guru penggerak, kemudian Bapak Ibu diarahkan ke SIM LMS, atau yang ketiga yang langsung masuk ke LMS, yaitu menggunakan alamat web SIM e-learning guru gp.simpkb.id. Ya, jadi ada beberapa cara untuk masuk ke aplikasi LMS. Nanti Bapak Ibu bisa kita share materinya biar Bapak Ibu nanti mengingatkan. Kemudian ini yang pertama tadi login menggunakan di web gtk.belajar.kemdikbud.id. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih nanti di fitur guru penggerak ya. Kemudian di situ ada tinggal klik masuk ya, di yang sudah ditandatangani ini dikasih warna ini. Setelah Bapak Ibu klik di situ, Bapak Ibu akan masukkan akun SIM PKB-nya, kemudian Bapak Ibu ketik kata sandinya, kemudian klik masuk ya. Jadi Bapak Ibu dengan menggunakan akun SIM PKB atau akun belajar.id untuk masuk ke dalam SIM e-learning atau LMS, melanjutkan menuju ke platform belajar. Jadi rata-rata Bapak Ibu pasti yang menjadi peserta dan
di kegiatan kita ini semua sudah menggunakan ada akun SIM PKB atau akun belajar.id. Ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di web yang pertama tadi, nanti laman data individu SIM PKB, tinggal Bapak Ibu nanti mengakses di Diklat PPGP, yaitu Pendidikan Program Guru Penggerak. Kemudian diklik menuju LMS. Ya. Ini contohnya saat kepenugasan ya, misalnya ini BGP Provinsi Kalimantan Timur, nanti Bapak Ibu langsung diklik aja yang BGP Provinsi Aceh. Kemudian yang kedua, langkah kedua atau melalui login di SIM e-learning gp.simpkb.id. Ya. Nanti di Bapak Ibu setelah masuk ke aplikasi di SIM PKB, di sini ada di ujungnya yaitu klik tautan modul. Jadi setelah Bapak Ibu klik di tautan modul, Bapak Ibu akan diarahkan masuk ke web LMS-nya. Nanti Bapak Ibu akan kita coba, ini untuk materi sepintas dulu. Kemudian kita melihat bagaimana bentuk LMS itu. Ya. Ini Bapak Ibu tampilan yang ada di layar. Ini mungkin contoh untuk LMS yang angkatan ke-6. Mungkin akan sedikit berbeda dengan di angkatan 7 ini, tapi yang bentuknya tidak jauh beda karena di atas ada menu, kemudian di setiap menu itu ada paket modul. Misalnya di sini di atas paket modul 1, setelah nanti kita klik di paket modul 1 akan muncul menu selanjutnya yaitu misal langsung nanti modul 1.1, kemudian nanti ada modul 1 sampai titik 4, begitu juga dengan modul paket 2, paket 3 ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal mengklik, misalnya untuk tahap pertama kita masuk di modul paket 1, kemudian di situ ada pilihan modul 1.1, ada 1.2. Jadi sesuai dengan jadwal kita nanti, Bapak Ibu akan memilih yang pertama dulu, yaitu modul 1.1. Jadi untuk hari ini kita akan nanti coba simulasi aktivitas. Nah, di sini ada simulasi aktivitas. Jadi Bapak Ibu akan tahu nanti bagaimana cara menjalankan atau menggunakan LMS ini. Ini Bapak Ibu di simulasi aktivitas. Nanti Bapak Ibu akan kita coba ya. Di sini ada buku panduan LMS. Jadi Bapak Ibu sebaiknya sebelum kita ini nanti memulai belajar atau mulai menggunakan LMS, sebaiknya Bapak Ibu membaca dulu atau mempelajari buku panduan LMS. Ya, di sini ada buku panduan LMS. Di sini sudah dijelaskan semua apa saja yang akan Bapak Ibu kerjakan nanti, bagaimana cara menggunakan LMS. Kemudian di sini ada simulasi aktivitas 1 sampai 7. Nanti akan kita coba. Ini untuk simulasi. Karena simulasi ini tidak ada penilaian dan tidak ada batasnya. Bisa mencoba. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mahir di simulasi, mungkin waktu Bapak Ibu masuk ke yang pembelajaran sebenarnya itu tidak menjadi terkendala lagi. Karena sudah kita coba-coba di simulasi aktivitas. Jadi simulasi aktivitas ini tidak ada berhubungan dengan nilai, tidak ada hubungan dengan dengan pelajaran kita, hanya untuk bagaimana tahu apa yang ada di LMS dan bagaimana cara kita mulai pembelajaran di LMS. Kemudian nanti pas setelah kita simulasi sudah belajar, di langkah pertama Bapak Ibu akan menggunakan modul paket 1. Paket modul 1 yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Nanti di sini ada tes awal dulu ya, atau pretest ya untuk paket modul 1. Kemudian setelah itu nanti baru Bapak Ibu akan belajar di modul 1.1. Kemudian selanjutnya ini untuk modul paket 2. Di sini modul paket 2 terdiri dari 3 modul ya.
Kemudian di sini ada juga tes awal paket modul 2. Ini kita lanjut aja materi dulu, nanti baru kita coba. Kemudian untuk modul paket 3 ada 3 juga modul. Di sini ada juga diawali dengan tes awal paket modul 3 ya. Setelah itu baru nanti akan masuk ke modul selanjutnya, yaitu modul 3.1, 3.2 dan 3.3. Ya. Kemudian ini kita lihat apa isi di dalam modul 1.1 ya. Ini contoh, ini judulnya yaitu Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada namanya yang sudah kita bahas tadi, yaitu alur merdeka. Ya. Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kanan. Pertama di situ mulai dari diri. Jadi Bapak Ibu nanti mengakses di modul 1.1 itu. Kemudian Bapak Ibu membaca narasinya, kemudian menonton videonya. Kemudian nanti Bapak Ibu diminta memberi tanggapannya. Kemudian dibuat di dalam blogsnya yang sudah disiapkan. Ini pemahaman, ini Bapak Ibu melakukan sendiri ya. Kemudian nanti ada selanjutnya ada eksplorasi konsep. Ini ada forum diskusi ya di ruang diskusi virtual. Kemudian ada ruang kolaborasi. Kemudian selanjutnya ada demonstrasi kontekstual, kemudian elaborasi, ya, dan terakhir nanti di aksi nyata. Jadi kegiatan ini akan dimulai setiap modul mulai dari diri sampai diakhiri dengan aksi nyata. Jadi waktunya ini panjang, Bapak Ibu, ya. Jadi mungkin setiap modul itu menghabiskan sampai 2 minggu, atau nanti tergantung jadwalnya, ya. Jadi mohon Bapak Ibu betul-betul dipahami dan dipelajari, kemudian nanti akan dibimbing oleh fasilitator, dan nanti akan dibimbing juga oleh pengajar praktik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini ada lokakarya ya. Apa saja aktivitas lokakarya ya. Ini lokakarya nanti akan dilakukan secara luring atau tatap muka ya. Ini aktivitasnya adalah pengajar praktik dan calon guru penggerak ya. Jadi nanti pengajar praktik melaporkan kegiatan yang memberikan penilaian terhadap calon guru penggerak. Kemudian calon guru penggerak menilai kinerja pengajar praktik. Ini aktivitas yang dilakukan di lokakarya. Ini ada juga pendampingan individu. Jadi aktivitas pendampingan individu ini dilakukan secara luring juga oleh pengajar praktik ya. Di tempat Bapak Ibu nanti di sekolah Bapak Ibu. Kemudian ini untuk yang P2GP rekognisi ya. Kita lanjut aja, sama modelnya. Ya, yang tadi ini sudah dibahas oleh Bu Intan. Ya. Ini pendekatan produk. Ini aksi nyata modul 1.4 nanti untuk yang PGP tadi rekognisi. Jadi Bapak Ibu, mungkin kegiatan ini ada asinkronus dan sinkronus ya. Yang jelas Bapak Ibu banyak nanti berhubungan dengan daring ya. Mohon disiapkan kesehatannya, karena Bapak Ibu dituntut nanti menyelesaikan semua modul. Baik di modul 1 nanti ada tugas yang akan dikerjakan, kemudian ada yang perlu di-upload ke dalam LMS. Ini yang sudah dibahas tadi oleh Bu Intan menyangkut dengan penilaian kinerja ya oleh calon guru penggerak. Ini mungkin saya tidak lanjutkan. Sebaiknya Bapak Ibu kita coba dengan
kita coba ke dalam laman program Sekolah Penggerak, Ibu akan diarahkan kepada link e-learning atau lamannya pengelola guru penggerak itu BGP Aceh. Nah, ketika di sana Ibu akan menemukan diklat. Nah, di sini Ibu akan menemukan lembaga suaranya nggak ada, Pak. BGP Provinsi Aceh. Nah, Bapak Ibu pilih BGP Provinsi Aceh, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke aplikasi LMS, Program Guru Penggerak. Nah, ketika sudah muncul halaman ini, apa yang Bapak Ibu harus lakukan yaitu klik diklatku. Ya. Nah, sebentar sedang loading. Nah, setelah klik diklatku, jika Bapak Ibu sedang mengikuti beberapa diklat, maka dia akan ada di sana. Kemudian, karena Bapak Ibu berada di diklat PGP gelombang 7, maka pilih diklat gelombang 7, dan jika ingin masuk ke LMS, maka klik tautan modul. Nah, setelah itu akan muncul halaman LMS di mana Bapak dan Ibu akan melakukan aktivitas pembelajaran yang akan dipandu oleh fasilitator di kelas masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu, LMS ini dikembangkan itu disertai juga dengan manual booknya, ya. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi dia dibekali dengan petunjuk penggunaan. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu dan Ibu membuka LMS, maka hal yang pertama Bapak dan Ibu coba cermati apa yang ada di halaman LMS yang Bapak Ibu buka. Nah, di sini ada navigasi, ya, berbentuk tab. Di sini ada menampilkan pendahuluan, kemudian ada paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3, dan seterusnya. Nah, dan Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu nanti akan melakukan aktivitas menyelesaikan paket modul 1 dan sampai paket modul 3. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu bisa mempelajari ini secara mandiri? Bapak Ibu bisa langsung masuk kepada simulasi aktivitas. Ya. Nah, jika Bapak dan Ibu hari ini sedang menggunakan laptop, Bapak Ibu bisa masuk dan mencobanya. Tetapi jika tidak, maka setelah ini Bapak Ibu nanti di rumah kalau bisa itu secara secara berkelompok atau bersamaan beberapa orang itu melakukan simulasi supaya hasilnya nanti akan bisa saling terlihat. Misalnya begini, ketika Bapak Ibu melakukan sebuah diskusi, maka akan muncul siapa yang menuliskan topik diskusi, kemudian bagaimana orang lain menanggapinya itu akan muncul di dalam laman LMS. Nah, Bapak Ibu, setiap aktivitas Bapak Ibu di dalam LMS ini akan terekam, ya, dan akan ditandai sebagai sebuah aktivitas yang komplit. Namun demikian, Bapak Ibu bisa saja menggunakan navigasi LMS tanpa membaca, hanya next, misalnya kan, lanjut, kemudian selesai. Nah, dengan itu Bapak Ibu sudah dianggap sudah melakukan sebuah komplit aktivitasnya. Namun Bapak Ibu perlu diingat bahwa dalam
pembelajaran LMS ya, guru penggerak ini, Bapak Ibu dituntut untuk memahami konten yang sedang Bapak Ibu pelajari. Kenapa? Ketika nanti ada aktivitas chatting atau diskusi dalam forum, Bapak Ibu tidak memiliki bahan untuk Bapak Ibu diskusikan. Atau Bapak dan Ibu adalah orang yang mungkin tidak memahami konteks apa yang sedang didiskusikan ketika Bapak Ibu tidak membaca dan memahami sungguh-sungguh konten materi yang ditampilkan atau yang disediakan oleh LMS. Nah, mari Bapak Ibu itu sebagai catatan, dan Bapak Ibu mari kita langsung kepada bagaimana simulasi ini. Nah, kalau kita klik simulasi, maka dia akan muncul buku panduan LMS yang Bapak Ibu bisa unduh. Ya, kalau kita klik ini, maka akan muncul, akan diarahkan. Bentar, Pak Ibu. Ya, ini semua hapus. Ini jangan muncul. Ya. Mana? Kampus aku pusing. Bangsa mau apa itu ya? Bentar ya. Nah, Bapak Ibu ini akan muncul seperti ini. Nah, tinggal Bapak Ibu unduh ya. Bapak Ibu unduh. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu nanti buka dan dipelajari. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya. Iyalah. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini di dalam simulasi aktivitas. Maaf. Ini gimana caranya ini? Kamu Audi tolong lu. Simulasi. Enggak, ini jangan ini mengganggu halaman saya. Apakah ini halamannya banyak? Bukan, ini apakah ini? Perhatikan. Ini mungkin halaman demo. Ini bisa nih nggak? Kesalahan teknis mana? Ini ya. Sebentar, saya sedang mencari halaman yang benar.